Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mitra Dewi SSI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Pada kegiatan kali ini yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya ditemani oleh kepala sekolah saya, Bapak Safarni SPD, yaitu beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 1 10 Koto Singkarak, yang mana selama ini beliau sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah, yaitu sudah 3 sekolah ya Pak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sebelum kita mulai, saya tanya bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak, ini ada yang mau saya tanyakan kepada Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin selama ini Bapak sudah banyak pengalaman di sekolah lain, sudah 3 sekolah dengan ini ya Pak, jadi kepala sekolah. Banyak permasalahan yang Bapak hadapi, terus mungkin ada permasalahan itu yang ada dilema etikanya atau rujukan moralnya. Pertanyaan saya yang pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik. Kita jawab ya. Ya. Selama saya menjadi kepala sekolah, dalam melaksanakan identifikasi permasalahan etika, itu adanya permasalahan yang sama-sama benar, kemudian juga ada yang permasalahan ini benar dan salah, dan ada di sana rujukan moral. Jadi dengan sendirinya dalam penyelesaian masalahnya nanti ada rasa hibah atau kasih. Berarti itu yang menjadi dilema ya Pak, di mana ada permasalahan benar lawan benar, dan benar lawan salah, namun ada rasa kasihan atau iba dari dalam hati ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada 2 hal yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Pak? Baik, dalam menyelesaikan kasus atau dilema ini, yang pertama saya melaksanakan dengan penuh pertimbangan. Iya, penuh pertimbangan, di mana dalam kasus ini yang jelas untuk kemajuan sekolah yang berdampak positif sekolah, guru, siswa, dan juga masyarakat lainnya. Berarti itu ya Pak ya, dalam mengambil keputusan berarti Bapak mempertimbangkan hal positif yang terbaik untuk semua, terutama untuk sekolah, untuk siswa ya Pak ya. Terus dari itu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan biasanya dalam mengambil keputusan ini Pak? Langkah-langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan suatu masalah, yang jelas permasalahan ini masalah kita bersama. Jadi dalam penyelesaiannya juga bisa kita libatkan kepada wakil kepala sekolah, kemudian juga melibatkan bapak guru yang kita percaya, demi untuk perkembangan kemajuan sekolah ke depan. Berarti dengan melibatkan stakeholder yang lain ya Pak ya. Berarti hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Dalam menyelesaikan kasus atau dilema etika ini, hal-hal yang efektif yang saya lakukan yang jelas berdampak positif terhadap sekolah. Berarti mempertimbangkan hal positifnya ya Pak ya. Jadi kedepannya sekolah ini kita maju bersama gitu ya Pak ya. Berarti dalam sebuah kasus itu yang benar yang kita pertimbangkan apa dampak positif bagi bersama ya Pak. Terus mungkin pertanyaan yang kelima ya Pak ya,
apa saja selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Selama ini dalam menyelesaikan kasus atau dilema, tantangan yang saya hadapi itu rasa kurang percaya dirinya orang yang punya kasus dan menyelesaikannya. Kadang-kadang yang namanya manusia ini tidak mengakui daripada kesalahan beliau atau kegelapan beliau dalam melaksanakan tugas. Itu intinya kurang melaksanakan tugas. Dengan adanya kasus kita selesaikan, kadang-kadang dia mengakui. Itu tantangan yang paling berat bagi saya. Seseorang yang tidak mengakui kesalahan dan tidak ingin merubah untuk ke depannya. Berarti yang menjadi tantangan Bapak adalah di mana ada yang bermasalah ini tapi dia tidak mau berubah, tidak mau mengakui dan tidak mau menyadari kesalahan itu, ya Pak ya. Baik Pak. Terus pertanyaan saya selanjutnya Pak, apakah selama ini Bapak untuk membuat sebuah keputusan perlu melakukan penjadwalan terlebih dahulu, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau dalam bentuk prosedur seperti apa Pak? Yang biasanya saya lakukan dalam menyelesaikan suatu kasus, biasanya saya memperhatikan daripada guru-guru atau kawan-kawan atau siswa. Dalam tengah waktu 1 bulan saya kumpulkan dulu kasus-kasusnya. Nanti dalam waktu berjalan kadang-kadang orang yang punya kasus bisa berubah secara langsung. Kalau yang tidak bisa berubah secara langsung, akan saya bikinkan jadwal untuk menyelesaikan kasus atau masalah. Berarti Bapak memantau dulu ya Pak ya? Kasus itu bagaimana dulu, setelah itu baru Bapak jadwalkan untuk penyelesaian secara bersama gitu ya Pak ya. Baik Pak, terus apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Maksudnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau dilema kasus ini, otomatis dalam penyelesaian kita tidak bisa sendiri. Jadi dalam hal ini mungkin saya dibantu oleh kawan-kawan yang bisa dipercaya, kawan-kawan yang betul-betul memperhatikan sekolah dan bisa bekerja sama dengan kepala sekolah. Jadi seperti wakil seperti wakil sekolah, dan juga yang sudah diaskakan dalam pengembangan kurikulum. Berarti Bapak melakukan diskusi dengan pihak tertentu yang bisa dibawa bekerja sama gitu ya Pak ya. Baik Pak. Berarti ini Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini Pak? Pengalaman yang bisa saya petik dalam pembelajarannya dalam menyelesaikan suatu kasus, yang pertama kita dulu menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan atau guru-guru yang memiliki kasus. Kemudian lagi bisa melaksanakan pendekatan kepada guru dengan catatan, dengan sendirinya dia bisa lebih enjoy di sekolah dalam melaksanakan tugas. Kemudian lagi yang bisa saya lakukan, yang bisa menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu dalam menilai kasus yang terjadi. Jadi dengan sendirinya bisa kita memberikan sikap atau yang positif lah untuk menyelesaikan kasus, dan juga menambah wawasan kita dalam menyelesaikan kasus, dan juga kepada kita bisa melaksanakannya dan bisa mempertimbangkannya dan bisa berubah untuk ke depannya. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya.
banyak maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mitra Dewi SSI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Kali ini saya menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SMP Negeri 3 Lurah, yaitu Bapak Abdullah SPD. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini merupakan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan ke-9, yaitu bagian demonstrasi kontekstual, di mana saya melakukan wawancara kepada Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Ya. Adapun yang ingin saya pertanyakan sama Bapak yaitu adalah yang pertama, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau saya melihat dari sudut moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka kita akan melihat apakah itu benar melawan salah, atau sebaliknya benar melawan benar. Jadi kalau kita lihat kalau kita contohkan misalnya siswa itu terlambat, ya ketika lonceng berbunyi kan kita ada aturan, ada jadwalnya 7.15 sudah masuk. Kebetulan siswa itu masih di pintu gerbang, masih bermain-main, berkumpul-kumpul, maka itu dia dianggap permasalahan benar melawan salah. Kemudian yang sebaliknya, yang benar melawan benar, itu kita contohkan misalnya siswa tersebut biasanya jam 7 sudah datang ke sekolah, sudah di dalam lingkungan sekolah. Kemudian dia pas waktu itu dia terlambat. Kebetulan dia jaraknya dari sekolah jauh, dia menggunakan kendaraan untuk pergi sekolah. Kemudian kebetulan terlambat, kita stop buru-buru untuk dia bertanya kepada siswa tersebut mengapa dia terlambat. Kebetulan dia ada alasan tertentu, kendaraannya rusak atau terlambat. Makanya dikatakan bisa dianggap kebenaran itu kasusnya kebenaran, berarti benar melawan benar. Maka itu dikatakan dengan dilematika. Itu yang dikatakan kasus dilematika. Ya, Berarti Bapak selama ini melihat kasus dilematikanya ketika adanya kasus benar lawan benar atau kasus salah lawan salah ya Pak ya? Benar lawan salah. Seperti yang dicontohkan tadi, ketika ada siswa yang terlambat, yang biasanya dia datangnya on time, tiba-tiba terlambat, berarti dilihat lagi kenapa dia sampai terlambat. Dan ternyata mungkin kendaraannya yang bermasalah ya Pak ya. Berarti adanya bujukan moral di sana ya Pak ya. Itu makanya disebut dengan masalah dilematika. Baik Pak, pertanyaan saya yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, satu sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus, itu kita melihat berbagai sudut pandang. Ya, kemudian kita memandang secara matang sama sekali mana yang paling benar, ya baru kita memutuskan bagaimana untuk keputusan itu untuk menguntungkan semua pihak, tidak merugikan yang lain. Jadi Bapak mengidentifikasi lagi masalah itu apakah
paling baik ya Pak ya, Iya, malah yang yang paling banyak baik. dampak positifnya Iya. untuk yang lain ya Pak ya, tidak merugikan banyak pihak itu ya Pak ya. Iya. Jadi seperti itu. Baik Pak, terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan ini? Langkah-langkahnya untuk mengambil suatu keputusan, kita dulu menentukan penyebab permasalahan. Nah, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian kita harus mendekati orang-orang lain yang terdekat dari orang yang bermasalah tersebut. Kemudian baru kita mendiskusikan kepada warga sekolah atau wali murid atau orang yang dekat dengan siswa yang bermasalah tersebut. Jadi kita itu setelah kita mencari solusinya secara bersama-sama, itu dari solusi kita lebih mempertimbangkan lagi, ya, lebih mempertimbangkan lagi yang sesuai dengan norma hukum yang ada. Kemudian kita baru memutuskannya. Barangkali itu yang bisa kita jawab. Lengkap sekali ya Pak ya, mulai dari identifikasi dan Ya, yang terkait dalam terkait, kemudian kita mencari pendekatan kepada yang bersangkutan. lengkap sekali sampai nanti ada diskusi bersama. Iya. Sampai memutuskan Ya, supaya keputusan yang terbaik ya yang Pak ya. terbaik. Oke, Pak, terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika ini, Pak? Hal yang efektif untuk melakukan memecahkan suatu dilema tersebut, kita harus menganalisa kasus, ya, kemudian menentukan solusinya yang tepat, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita kedepankan untuk kepentingan umum. Nah, jadi solusinya untuk kepentingan umum. Jadi supaya bisa kita memperlakukan jangka panjang. Jadi sesuai dengan kasusnya ini dulu ya Pak ya. Ya, Jadi bisa lagi untuk kepentingan umum jangka panjang. ya kita sesuaikan dengan apa aturan. Pokoknya berjalan sesuai dengan aturan gitu Ya. Pak ya. Baik Pak, terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak lihat? Dilemanya itu untuk mencari keputusan yang paling tepat. Itu yang dilema dan selalu sebagai beban bagi kita, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi dalam mengambil keputusan itu memang kita harus hati-hati. Jadi keduanya memang benar. Jadi tidak merugikan pihak, salah satu pihak. Yang memang bagian dari dilema kita Ya. ketika memutuskan suatu masalah itu semuanya sama-sama benar. Jadi kita harus benar-benar butuh pertimbangan Yang sangat- pertimbangan sangat berhati-hati. harus berhati-hati dalam mengambil keputusan Ya. sehingga tidak ada yang dirugikan di Ya. sini ya Pak ya. Tidak merugikan, tapi menguntungkan kedua pihak. Baik Pak, apakah selama ini Bapak memang memiliki jadwal atau untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau Bapak secara langsung menyelesaikan masalah dilema etika ini, atau prosedur seperti apa yang Bapak ambil selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini Pak? Kalau kita lihat, kalau permasalahan itu ringan, kita putuskan aja di tempat, Jadi langsung ya, ya Pak? langsung Spontan. spontan. Kalau dia permasalahan darurat, itu kita harus kita analisa penyebabnya. Berarti dilihat dari Penyebabnya, hubungan atau siapa yang terlibat, kita dekati orang-orang yang ada di sekitarnya dalam suatu kasus itu, kemudian baru kita berdiskusi mencari solusinya secara bersama-sama,
dalam warga sekolah, kemudian baru kita analisa kembali dari segi norma dan moral, bagaimana solusi yang tepat untuk anak-anak tersebut. Berarti Pak, tergantung dari masalah yang dihadapi. Masalahnya. Kalau masalahnya ringan berarti Spontan aja. Tapi kalau masalahnya berat butuh diskusi lagi. Ya Pak. Terus selama ini ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika ini Pak? Jadi kita mengambil keputusan ini, ya itu selalu kita istilahnya kompromi sama warga sekolah, yang tergabung dalam pendidikan itu, kemudian wali murid. Jadi di sana kita bisa mencari solusi yang paling tepat. Mungkin ada kita bisa pendekatan kepada orang-orang yang bentuk personal lah kepada orang yang bermasalah. Jadi bisa mungkin ada yang solusi yang tepat untuk mencari pemecah masalah. Iya. Ada yang membantu, berarti dan ada juga solusi yang tepatnya. Iya. Jadi kita berhubungan dengan orang bermasalah mungkin secara personal lah. Pendekatan kita secara personal mungkin ada ide-ide atau solusi-solusi yang tepat untuk pemecah masalah. Sebab permasalahan itu kan dilema matematika kan yang saling benar, sama-sama benar ya. Kita atur yang benar, kasusnya juga alasannya juga benar. Jadi itulah mau nggak payah kita mencari untuk memutuskan. Baik Pak ya. Baik Pak. Ini pertanyaan saya yang terakhir Pak. Iya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Pelajaran yang sangat penting bagi kita itu juga itu sangat berharga ya, yaitu menjadi yang lebih bijaksana. Bagaimana menjadi orang yang paling bijaksana ya Pak? Yang bijaksana dalam mengambil suatu solusi ya di dalam permasalahan untuk memutuskan suatu masalah. Jadi tentu kita itu banyak kita berhubungan dengan supermarket yang ada, kemudian wali kelas, wali murid dan sebagainya, yang berhubungan dengan iya. Jadi banyak sekali pengalaman yang Bapak berikan sama saya. Baik Pak, mungkin itu saja yang saya tanyakan sama Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Lurah. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.